Pagi ini saya akan membahas tentang mengungkap misteri iman sebesar biji sesawi. Ini tema yang sudah sering kita dengar atau poin yang sering kita baca di dalam Alkitab mengenai biji sesawi, tapi hari ini kita akan mentelusuri pemunculan dari tema ini, biji sesawi. Apa maksud dari kalimat-kalimat yang nanti muncul yang berhubungan dengan biji sesawi? Saya ajak kita melihat konteks yang sangat penting tentang biji ini. Lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-13. Perhatikan Matius pasal yang ke-13, perumpamaan tentang seorang penabur dari ayat yang pertama, ini bicara tentang benih. Ayat yang keempat, pada waktu ia menabur sebagian benih. Ini sedang bicara tentang biji, saudara ya, ada benih. Lalu perhatikan di ayat 24, ini tentang lalang dan gandum. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ini juga tentang benih. Jadi pasal 13 ini perumpamaannya terus menyambung. Ayat ke-31 di sini keluar tentang benih atau biji. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Jadi ini berurutan. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di dalam Injil Markus dicatat bahwa cabang-cabangnya ini sangat besar. Nah, perhatikan apa maksudnya Yesus mengumpamakan kerajaan sorga lalu dibandingkan dengan yang kecil. Kerajaan sorga ini tema yang besar. Kerajaan sorga, kerajaan Allah melampaui kerajaan dunia. Kerajaan dunia ada kerajaan yang kecil, ada kerajaan yang sangat besar. Bangsa-bangsa mempunyai kerajaan-kerajaannya, ada bangsa yang sangat besar, kerajaannya sangat kokoh, dan menguasai teritori yang sangat banyak. Ada kerajaan yang menguasai teritori tidak banyak. Sedangkan kerajaan Allah melampaui seluruh kerajaan di dalam dunia dan kerajaan kegelapan. Kerajaan Tuhan sangat besar. Kerajaan Tuhan yang sangat besar, kenapa identik dengan yang kecil? Kalau kita buat analogi paralel, saudara membandingkan mobil Ferrari sama mobil Katana. Ini tidak matching, saudara. Saudara bandingkan seorang binaraga yang juara binaraga dunia sama tukang angkat pasir atau tukang angkat batu bata atau tukang angkat yaitu beras-beras yang ada di toko-toko sembako. Waktu kita lihat perbandingan seperti ini, langsung kita akan pikir ini perbandingan yang tidak matching. Kita melihat pertarungan di dalam petinju. Petinju-petinju yang akan bertarung. Satu petinju jalanan yang tidak ada prestasi apa-apa, pukulnya asal-asalan, melawan Mike Tyson. Kira-kira hitungan detik langsung jatuh si Mike Tyson atau si petinju jalanan. Petinju jalanan belum terlatih menerima pukulan. Petinju jalanan belum terlatih memberikan pukulan. Asal kasih pukulan, dia kira dia sudah petinju. Tetapi petinju yang asli, waktu dia baca gerakan dari lawan, dia tahu titik lemahnya, begitu nanti musuh ini menonjok saya tonjok, pasti dia jatuh. Ini pertandingan yang tidak matching. Kerajaan Allah, kerajaan yang sangat besar, dibandingkan dengan benih. Dibandingkan dengan biji sesawi. Apa maksudnya? Di dalam tema ini kita menemukan
ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan yang dimulai dari yang kecil. Mari kita kembali ke pasal yang ke-13 tadi. Seorang penabur, dia menaburkan benih. Oke? Lalu perhatikan lalang dan gandum. Benih kalau sudah jatuh ke tanah, benih akan berubah menjadi besar. Dia akan keluarkan semua akarnya, semua batangnya, dan semua daunnya, dan akan menjadi batang dan cabang yang begitu besar. Nah, perhatikan, di sini dikasih contoh tentang lalang, contoh tentang gandum. Lalu nanti yang biji sesawi, ini contoh tentang pohon. Gandum sama lalang dari benih yang nanti akan bertumbuh besar. Dan waktu mereka bertumbuh besar, akan terlihat yang gandum akan menghasilkan bulir yang ada isinya. Yang lalang terus akan bertumbuh tinggi, dan setelah itu kita bisa membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara akan menemukan pemandangan yang mirip sawah. Kita kalau di Indonesia lewat daerah yang rendah, saudara lihat ada petak, dan hijau-hijau itu tanaman padi. Tanaman padi waktu ditanam dikasih jarak. Begitu dia sudah tumbuh seolah-olah tidak ada jarak, karena nempel semua. Gandum begitu dia sudah tumbuh dan hampir tidak ada jarak, sehingga saudara mau langkah lewat saja susah. Saudara melihat petak-petak yang isinya seluruhnya hijau, dan itu adalah tanaman gandum. Bayangkan di antara tanaman gandum, ada sekelompok lalang yang terus tumbuh, dan lalang yang tumbuh tersembunyi di samping gandum, kanan gandum, kiri gandum, depan gandum, belakang gandum. Bagaimana saya buang lalang ini? Tidak bisa. Saya cabut lalang, pasti akan kena gandum. Caranya, biarkan dia besar. Setelah besar, maka akan terlihat mana gandum dan mana yang lalang. Prinsip ini kita bisa terapkan di dalam komunitas. Saudara mau melihat seseorang bagus atau tidak, tunggu dia jadi besar. Jangan lihat di masa dia belum besar. Semua yang bekerja dan melayani, waktu masih awal, semua kelihatannya taat. Begitu salah satu sudah menjadi ternama dan besar, mulai kita lihat ini gandum atau ini lalang. Ajaran palsu waktu muncul, ini mirip seperti ajaran yang sejati. Mereka punya kepalsuan belum mau diungkapkan. Mereka membaur dengan ajaran yang benar, mereka mengkutip ajaran yang benar untuk menutupi ajaran palsunya mereka. Begitu nanti ajaran ini terus berkembang dan terus besar, barulah terciduk. Ada doktrin dia yang kosret, yang sekarang dia umumkan. Dan baru kita tahu, pendeta ini awalnya memang sudah bidat. Tapi waktu masih di masa awal, belum terlihat. Semua benih-benih yang bidat-bidat sudah ada di mahasiswa-mahasiswa teologi tertentu, dan sampai mahasiswa ini menjadi pendeta dan punya masa di gereja, disitulah dia mengutarakan ajaran dia. Dan akhirnya dia membawa banyak orang untuk mengikuti dia, dan akhirnya gerakan dia menjadi sangat besar. Intinya, dari yang kecil, dia akan menjadi besar. Nah, setelah bicara tentang penabur, bicara tentang lalang dan gandum, keluar tema tentang biji sesawi yang nempel dengan tema ragi. Mari kita lihat sekali lagi di Matius pasal yang ke-13 ini. Ini background untuk kita memahami nanti tentang iman sebesar biji sesawi. Ayat 31, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Ayat 33, ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Jadi nyambung. Hal kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan
dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Perhatikan ragi yang di sini ini bersifat positif. Ragi di dalam Alkitab selalu konotasinya negatif. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ragi Saduki. Ragi ini bicara kejahatan. Kejahatan dari orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam pemimpin-pemimpin agama sudah merusak seluruh pemikiran orang Yahudi secara perlahan dan bertahap. Bagaimana kerusakan ini bisa masuk? Yaitu penanaman ragi kepada anak-anak orang-orang Yahudi sejak mereka berusia 5 tahun. Anak Yahudi yang umur 5 tahun akan sekolah Taurat. Di sekolah Taurat mereka bertemu dengan rabi-rabi. Dan rabi-rabi yang sudah dicekokin oleh ajaran dari rabi dia sebelumnya, sekarang dia akan mencekokin semua ajaran ini kepada anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil menerima semua ajaran Taurat yang bukan ajaran yang sejati. Dan ragi kejahatan ini mulai ditanamkan, dimasukkan, sampai nanti ragi ini akan membuat tepung terigu ini mekar dan besar. Maka kebudayaan Yahudi ini kebudayaan yang sangat-sangat kuat karena ragi ini sudah mekar. Di situ ada mahkamah agama, sudah mekar dia. Sudah ada tempat pengadilan agama. Sudah ada farisi-farisi, sudah ada sekolah Taurat, sudah ada Sanhedrin, dan sudah ada pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi. Perhatikan, mereka sudah menuju kepada satu sistem yang sangat kuat di dalam seluruh ajaran mereka, dan mereka terus memasukkan ragi kepada anak-anak orang Yahudi. Mereka tidak memasukkan ragi ini kepada orang-orang Yunani, karena Yahudi tidak bergaul sama orang Yunani. Maka di dalam seluruh kebudayaan Yahudi kita melihat ragi ini sudah menjamur dan sudah masuk ke seluruh pikiran, termasuk pikiran para rasul dan semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, lihat di sini, ragi yang disebut di sini, ini diibaratkan sebagai kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi, yang awalnya tidak terlihat, begitu dicampur nanti, dia akan mekar. Dari yang tidak terlihat, menjadi terlihat mekar. Begitu kita lihat roti ini berkembang, kita tahu dalamnya ada ragi yang pelan-pelan bekerja dan membuat menjadi besar. Jadi benih yang kecil itu sekarang bertumbuh pelan-pelan akan menjadi sangat besar. Ragi pelan-pelan bekerja dan akan mempengaruhi seluruh adonan, dan adonan ini akan mekar dan roti ini akan menjadi besar. Jadi kerajaan Allah yang mau disinggung di situ dimulai dari kecil, dimulai dari sangat-sangat kecil. Maka semua benih-benih yang tadi sudah disebutkan, pasal 13 tentang benih, pasal 13 ladang gandum tentang benih, pasal 13 tentang biji sesawi yang paling kecil di antara semua benih. Artinya kerajaan Allah dimulai dari hampir tidak terlihat karena biji sesawi ini sangat-sangat kecil. Biji sesawi mempunyai jenis yang bermacam-macam. Seperti kalau saudara pergi ke pasar beli pisang. Pisang pun sangat bermacam-macam. Mau pisang raja, pisang medan, pisang barangan, lalu pisang. Setiap tempat-tempat kadang-kadang menghasilkan pisang khusus. Di Papua ada pisang, dan ada pisang yang warnanya merah, kulitnya merah, dan macam-macam. Singkong saja macam-macam. Ubi, wortel, macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang impor, ada yang lokal. Tomat saja banyak, jeruk saja banyak. Ada jeruk Medan, ada jeruk baby. Jeruk baby bentuknya tidak kecil, tapi gede. Mestinya jeruk Goliat, tapi disebut jeruk baby karena dikonsumsi oleh baby. Baby tidak sakit mah. Tuhan sangat sayang baby. Saking sayangnya, Tuhan ciptakan jeruk hanya untuk baby
yang kalau makan tidak kena sakit mah. Kalau jeruk lain makan langsung kena penyakit pencernaan. Tapi jeruk baby tidak. Heran ya. Tuhan sangat sayang anak yang dilahirkan. Sehingga dikasih jeruk, dia bisa dapat vitamin. Nah, sekarang kita kembali. Jadi kerajaan Allah sudah ada, tetapi tidak terlihat oleh mata, kecuali Tuhan membuka mata orang untuk melihat. Biji sesawi ada yang ukuran agak besar, ada yang sangat-sangat kecil. Saya percaya waktu sebut biji sesawi adalah biji yang paling kecil, ini adalah jenis biji sesawi yang bijinya yang terkecil. Kalau biji ini jatuh ke tanah, saudara tidak bakalan bisa mencari biji ini, karena biji ini lebih kecil dari butiran pasir, lebih kecil dari butiran-butiran yang saudara lihat di tanah. Benih ini, biji ini sangat halus. Itu seperti pensil yang kita cekrek-cekrek. Saudara pakai pensil itu buat satu titik. Itulah biji sesawi. Dan saya sudah sentuh biji itu di tangan saya pecahkan, saya ambil, lalu keluar semua biji-biji yang kecil itu. Lalu saya foto dan saya rekam. Itu halusnya luar biasa. Itu kalau kita campakkan ke tanah, tidak bakalan saudara bisa kumpulkan kembali. Dan heran ya, biji yang mungil kayak begini bisa menghasilkan pohon yang begitu besar. Saya percaya di dalam penciptaan, Tuhan memunculkan biji ini. Tuhan memunculkan tumbuhan ini. Tumbuhan berbiji. Untuk kelak sampai perjanjian baru, Tuhan pakai tumbuhan ini untuk menjadi perumpamaan. Semua pohon-pohon yang Tuhan tumbuhkan di hari penciptaan, ada yang tidak Tuhan pakai sebagai ilustrasi, dan ada yang Tuhan pakai untuk sebagai ilustrasi. Nanti kita akan melihat itu. Nah, sekarang kita kembali ke biji ini. Nah, biji ini akan menjadi besar. Jadi kerajaan Allah dimulai dari yang tidak terlihat, dimulai dari kecil. Ingat, kerajaan Allah, Kristuslah rajanya. Kristus memerintah di dalam kerajaannya. Maka muncul kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Kristus. Kita lihat kehadiran Kristus di dalam dunia ini ibarat kerajaan Allah sudah tiba. Raja ini sudah datang. Kalau raja sudah datang, ada kerajaannya. Kerajaannya harus ada umatnya. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Karena Kristus Raja. Raja membebaskan umat. Di dalam PL, Raja membebaskan rakyat yang ditawan oleh musuh secara fisik, tapi Raja tidak menyelesaikan dosa dari rakyat yang berdosa. Raja hanya nanti serahkan ke pengadilan untuk memvonis kau bersalah. Tapi Raja tidak bisa konseling, tidak bisa obati semua dosa dari rakyat. Tapi Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itulah nanti bicara kaum-kaum pilihan yang diselamatkan, dan itulah umat-umatnya di dalam kerajaannya. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Ini tema tentang Kristus. Kristus yang akan datang nanti, dia adalah yang akan memimpin. Maka khotbah Yohanes Pembaptis tema tentang kerajaan. Khotbah Yesus, kerajaan Allah sudah tiba. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Berarti biji sesawi ini nanti berfokus kepada Kristus. Nah, sekarang kita lihat, betulkah Kristus ini kecil? Betulkah Kristus ini tidak terlihat? Jawabannya iya. Yesus yang lahir. Tidak ada orang gubris dia. Tidak ada orang anggap ini penting. Biji sesawi kalau jatuh, tidak ada orang cari dan pungut. Yesus datang. Dari tempat yang maha tinggi datang. Saking kecilnya, orang tidak memperhatikan dia. Yesus sudah lahir, sudah di bawah umur 2 tahun. Imam-imam semua tidak tahu. Lalu orang Herodes itu juga tidak tahu. Nanti baru dicari tahu. Coba selidiki diam kitab suci. Oh iya, ada.
Katanya lahir di Bethlehem. Sudah lahir 1 tahunan. Kita tidak tahu, saudara. Sekarang jemaat begitu banyak ya. Ada jemaat yang punya anak, ada orang tidak pernah ngeh jemaat ini sudah punya anak. Tetapi ada jemaat yang sangat penting, mungkin penguruskah atau mungkin penatuakah yang dulu dari jemaat biasa sekarang menjadi orang penting. Dia istrinya hamil lalu akan melahirkan. Nanti banyak orang menantikan dan mengucapkan selamat. Tetapi ada orang tertentu yang dianggap kurang penting, maka orang tidak akan mengingatnya. Yesus bukan dari keluarga penting, sehingga perlu diingat. Dia dilahirkan oleh mama papa yang penting. Yesus dari mama papa yang tidak penting. Seorang perempuan yang masih muda, tidak pengalaman, tidak ada prestasi apapun di dalam masyarakat. Ini orang tidak penting. Yusuf tidak penting, karena tukang kayu. Tukang kayu zaman waktu itu banyak, saudara. Karena zaman dulu produksi pasti dari kayu, dari pohon yang nanti diolah menjadi meja dan yang lain-lain. Profesi ini selain Yusuf terlalu banyak yang bisa. Beda kalau Yusuf adalah programmer. Wah, itu satu-satunya di zaman itu. Karena belum ada komputer, dia sudah ahli komputer. Wah, hebat dia. Tapi kalau tukang kayu, aduh siapapun bisa, saudara. Tidak ada sesuatu yang spesifik. Maka Yesus yang dilahirkan, orang tidak peduli. Dan dari kecil ini, dari palungan yang orang tidak perhatikan, nanti dia akan menjadi ternama dan seluruh dunia akan mengincar dia. Romawi yang mewakili kerajaan bumi yang begitu besar akan mengincar dia. Lalu Yahudi kerajaannya tanda petik, kerajaan Yahudi tanda petik itu orang Yahudi dengan kebudayaan yang luar biasa akan memburu si yang namanya kecil ini yang setelah besar waktu khotbah menggoncangkan seluruh kebudayaan Yahudi. Jadi biji sesawi ini sedang membicarakan datang ke dalam dunia yang tidak terlihat, tanam, lalu dia akan bertumbuh. Nanti pengaruh Tuhan Yesus akan bertumbuh sangat besar dan akan menaungi banyak. Saudara kalau lihat di zaman waktu dulu, orang-orang kalau sudah panas, mereka bukan berteduh di bawah bangunan besar. Zaman dulu itu tinggalnya di kemah. Kemah itu tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau saudara berteduh, saudara harus jongkok. Karena kemah yang tidak tinggi, bayangannya lebih rendah lagi. Untuk berteduh, saudara mesti nempel sama kemah dan agak jongkok. Tidak mungkin saudara berteduh dengan berdiri begini, saudara ya. Tetapi kalau bangunan yang besar, saudara bisa berteduh. Kalau matahari di sebelah kanan, saudara berteduh di sebelah kiri. Karena gedungnya besar, bayangan yang jatuh juga lebar. Saudara bisa berdiri dan berteduh. Tapi zaman dulu tidak ada bangunan-bangunan yang besar, di tempat belantara, di tempat yang panas, tidak ada. Maka mereka mencari pohon-pohon yang besar. Saudara kalau pergi ke Israel, melewati padang gurun, saudara akan melihat ada pohon-pohon akasia yang masih ada, yang cukup tinggi, yang daunnya cukup besar. Di situ saudara masih bisa melihat gembala-gembala duduk di bawah pohon, dan itulah tempat perteduhan. Jadi pohon-pohon yang besar yang bisa tumbuh di daerah Timur Tengah itu pohon yang sangat-sangat diperlukan untuk perteduhan. Dan biji sesawi ini akan menjadi berkat kepada begitu banyak orang, tidak peduli dia warna kulit mana, kalau dia lewat, dia bisa berteduh di situ. Dan bahkan burung-burung akan bersarang, akan hinggap di situ untuk istirahat. Burung yang terbang sudah begitu capek, menghadapi panas sudah begitu capek, dan dia akan berteduh di situ. Artinya nanti kerajaan Allah akan menjadi daya tarik bagi begitu banyak orang dari segala macam penjuru. Maka nanti Injil kerajaan Allah mesti dikabarkan. Itu akan menarik banyak orang untuk masuk di dalam kerajaannya Kristus. Jelas ya? Ini tema tentang biji. Biji ini akan tumbuh. Ragi ini bicara tentang kerajaan Allah yang pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti akan besar. Waktu besar, semua orang kaget. Di hari Pentakosta, mereka ketakutan luar biasa.
Seluruh Yerusalem sudah penuh dengan nama Yesus. Wah, awalnya palungan tidak ada yang kenal. Hari Pentakosta, nanti seluruh Yerusalem penuh dengan nama Yesus. Sekarang ragi sudah mekar, adonan sudah mekar, dan tidak bisa lagi dikempeskan. Maka caranya, bunuh semua pengikut-pengikut Kristus, supaya jangan lebih membesar lagi. Tidak bisa bunuh, karena satu sudah ke timur, satu sudah ke arah barat, satu sudah ke arah utara, satu sudah ke arah selatan. Dan jumlah murid terus berkembang. Dari 3.000, naik lagi jadi 5.000, terus bertambah banyak, terus tambah. Dan waktu mereka tambah, mereka terus menyebar. Bagaimana bisa menghancurkan ini? Dan sekarang ragi ini sudah mekar, dan ragi ini akan menuju kepada ujung bumi. Kerajaan Kristus akan tersohor sampai ke ujung bumi. Oke, itu konteksnya. Nah, sekarang kita lihat muncul lagi tentang biji sesawi. Perhatikan di Matius pasal yang ke-17. Nah, tema ini sangat penting. Setelah kita dapat gambaran biji ini, kita akan melihat yaitu di pasal ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dikasih keterangan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saya tidak bahas ini ya. Kenapa dikasih kurung itu? Kenapa dikasih keterangan berdoa dan berpuasa? Saya tidak bahas. Karena saya mau menyoroti tentang si benih ini, si biji ini. Nah, konteks ini saudara perlu perhatikan. Kita kembali ke Matius pasal 17, di ayat ke-14, Alkitab kita kalau yang buku terlihat dikasih rekomendasi. Itu ada di Markus 9 dan ada di Lukas 9. Oke, sekarang kita lihat dulu dia punya konteks. Kita lihat dulu Matius pasal ke-17 ayat ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, ketika kembali. Kita mundur di pasal 17 ayat yang pertama, Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke, berarti cerita ini diawali dengan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan mundur ke pasal 16, pemberitahuan kepada para murid nanti tentang Yesus yang akan menderita, akan mati. Mundur lagi, pengakuan Petrus. Nah, ini semua konteks kita memahami biji sesawi ini. Petrus memberikan pengakuan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak lama kemudian, Yesus bicara tentang kematian dia, lalu Petrus tidak suka. Dan Petrus menarik Yesus ke samping dan menghardik Yesus. Itu konteksnya. Kiranya Allah menjauhkan hal ini daripadamu. Kenapa? Karena Petrus belum mengerti Kristus sepenuhnya. Dia tahu Yesus adalah Mesias. Dia tahu Yesus anak Allah yang hidup. Tapi dia tidak bisa menerima Yesus, Mesias yang akan mati. Jadi mereka waktu mengikuti Tuhan Yesus, ragi yang mereka terima sejak masa kecil sudah membekas di dalam pikiran mereka. Konsep Mesias, Mesias yang hidup selama-lamanya. Itu sudah ada di dalam pikiran semua orang Yahudi. Mesias yang mati di salib tidak ada di dalam pikiran orang Yahudi. Maka ragi ini sudah mencekoki seluruh pikiran orang Yahudi termasuk murid. Waktu Yesus bicara tentang kematian, mereka tidak percaya. 3 murid inti akhirnya dibawa ke gunung, lalu Musa dan Elia menampakkan diri. Musa mewakili, Musa punya tulisan kitab Taurat. Nabi yaitu Elia. Elia mewakili tulisan para nabi. Ini mewakili PL untuk menyatakan tujuan kepergian Yesus yang harus digenapi di Yerusalem. Artinya kehadiran 2 nabi besar ini
Musa dan Elia mewakili seluruh konklusi PL. Yesus lahir untuk mati dan matinya di Yerusalem. Tetapi saat itu murid-murid tertidur. Ini adalah saksi mata. Saksi harus minimal 2. Musa dan Elia sebagai saksi kematian Tuhan Yesus yang diutus dari sorga untuk mengkonfirmasi anak manusia akan mati. Waktu anak manusia akan mati, Petrus tidak senang, Petrus tarik Yesus dan menegur Yesus. Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis." Padahal baru berkata, "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup." Enyalah engkau iblis. Berarti belum percaya kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Maka dibawa ke gunung untuk nanti kau harus clear. Musa, Elia, tokoh hebat, kau percaya mereka toh? Mereka ngomong tidak mungkin salah toh? Kau percaya, kau beriman kepada 2 tokoh hebat ini toh? Kau baca PL toh? Ya, 2 orang muncul berbicara tentang kematian. Tapi kau tertidur. Oleh sebab itu, Yesus ulangi pemberitahuan kali kedua. Karena kali pertama, lalu dibawa ke gunung, tidur dia. Kali ketiga, diulangi lagi. Matius catat sampai kali keempat Yesus bicara, dia akan mati. Dan mereka tetap tidak percaya. Alkitab catat nanti mereka pergi dengan sedih, mereka tidak memahami, karena susah, karena ragi, udah mencekoki seluruh pikiran. Mesias hidup selama-lamanya. Mesias kok mati? Nah, mungkin Mesias bisa mati. Maka mereka sulit menerima konsep ini. Kalau sulit menerima konsep ini, berarti mereka belum mendapatkan kuasa Kristus yang sempurna di dalam hidupnya mereka. Maka Yesus berkata sebelum Yesus meninggalkan mereka, kau harus tunggu di Yerusalem. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan engkau akan mendapatkan kuasa dan akan menjadi saksiku. Saksi Kristus yang komplit. Mesias mati bangkit. Lalu Mesias hidup selama-lamanya. Itu baru komplit. Sebelum tema ini komplit, Yesus tidak pernah utus mereka pergi penginjilan. Yesus mengutus mereka berdua-dua waktu pergi, 12 rasul pergi, lalu 70 murid pergi, perhatikan waktu mereka pulang. Mereka tidak berkata, kami sudah mengabarkan Injil, 15 orang bertobat. Tidak ada itu. Yang ada muncul, kami melihat ada orang kerasukan, dan kami melihat ada mujizat terjadi. Mereka tidak membanggakan, kami menginjili 15 orang Yahudi yang melawan sekarang bertobat. 3 orang Yunani melawan dan bertobat. Dan kami sudah membawa hasil total sekian-sekian yang bertobat. Kamu Thomas, kau dapat berapa? Oh, saya dapat 2, kau dapat berapa? Tidak ada mereka diskusi ini. Karena bagaimana bisa bicara Kristus? Karena pengertian tentang Kristus mereka ngertinya separuh. Maka harus menunggu nanti sampai hari Pentakosta, kamu akan menjadi saksiku. Maka mereka menjadi saksi kematian dan saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan, saksi kematian. Kalau dulu mereka kalau bicara saksi Mesias anak Allah yang hidup, mereka setuju. Tapi saksi kematian, sorry. Saksi kebangkitan, sorry. Kalau bicara bangkit, berarti harus mati. Mereka tidak bisa menerima. Oke? Nah, lihat di Matius pasal ke-17, setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, baru keluar tema menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Di tema menyembuhkan orang yang sakit ini, keluar tema iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Mari kita lihat di Markus pasal 9 ayat 14, waktu penyakit ini disinggung, dikasih konteksnya juga sama. Nanti kita akan menemukan Injil Sinoptik menempatkan penyembuhan ini di dalam konteks yang sama. Dari situ kita akan mendapatkan rahasia penting. Kita lihat Markus pasal yang ke-9, di ayat kedua, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini semua temanya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lihat ayat ke-14, ini nyambung. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-muridnya. Jelas ya? Ini peristiwa yang nyambung. Lalu setelah turun gunung, 3 murid ini masih tidak percaya, tidak mendengar kalimat yang dibicarakan. Lalu apa yang terjadi? Melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Jadi ada murid-murid yang tidak dibawa ke gunung, yang ke gunung tidak lulus. Karena Petrus berkata, alangkah indahnya kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus,
Satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya apa? Yesus, kau cocok tinggal di gunung. Ini enak untukmu. Yesus bicara, anak manusia akan dibunuh. Yesus akan ditangkap, akan diadili, dan dia harus ke Yerusalem. Tapi Petrus bilang, tidak. Di gunung ini kau tinggal nyaman. Yesus misinya bukan di gunung. Yesus misinya turun gunung. Kalau dia ke gunung biasanya untuk berdoa. Misi dia tidak naik ke gunung khotbah di situ, saudara ya. Dia turun ke tempat penduduk, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Di gunung tidak ada manusia. Di gunung dia bermalam sendirian dan dia sering berdoa semalaman di gunung. Lalu Petrus bilang, kamu cocok di tempat sunyi ini enak ya. Angin sepoi-sepoi, tidak ada bahaya, tidak ada mata-mata. Kudirikan 3 kemah, satu untuk engkau. Jadi 3 murid ini tidak lulus. Begitu turun, sisa murid yang lain juga tidak lulus. Karena mereka tidak bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit ini. Dan tema itu keluar di dalam tema yang berurut. Dengan tema Yesus dimuliakan di atas gunung. 3 murid tidak percaya tentang Kristus yang sepenuhnya. Lalu tentang penyakit, Yesus menyinggung, karena kamu tidak percaya. Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan? Mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Yesus berkata, karena kamu tidak percaya. Kalimat ini sangat penting. Pendeta-pendeta kesembuhan ilahi, kalau menyembuhkan orang dan orang itu tidak sembuh, apa yang dia akan katakan? Dia akan berkata, karena masih ada dosamu. Ada penghalang sehingga kuasa Tuhan tidak nyata kepadamu. Coba pikirkan, kau masih ada dosa. Ngaku dosa lagi. Ya pikir, iya. Masih belum bisa mengampuni teman saya yang saya benci sudah 15 tahun yang lalu. Kau harus minta ampun dulu. Sudah. Oke, doakan. Tidak sembuh. Kamu masih ada dosa. Coba ingat-ingat. Iya ya, saya kurang mengasihi istri. Ampun dulu, minta ampun. Pikir-pikir. Terus kamu ada dosa. Alkitab berkata, kau tidak bisa mendoakan orang ini, lakukan mujizat kepada orang ini, karena kamu tidak berkuasa. Bukan karena dia orang berdosa, tapi kamu tidak percaya. Maka karena tidak percaya, tidak ada kuasa yang dimiliki oleh engkau. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-9 tadi, ayat ke-15, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Yesus turun dengan 3 murid yang gagal lewat ujian tadi. Yesus tanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak, Guru, anakku kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu dan seterusnya. Ayat 18b, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi waktu Yesus berkata angkatan yang tidak percaya, termasuk 3 murid inti yang gagal dites di gunung. Termasuk semua murid yang masih tertinggal. Semua masih gagal. Termasuk pasti ada 70 murid yang sebagian mungkin ikut di bawah. Dan mereka semua, kau angkatan yang tidak percaya. Termasuk semua orang yang ada di situ. Kau semua tidak lulus. Tetapi heran, di tengah-tengah kondisi Yesus mengatakan, kau tidak lulus. Nanti muncul ada satu yang lulus. Mari kita lihat ya. Ayat 21, Yesus bertanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Sering roh itu menyeret-nyeret dan seterusnya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Dimulai dengan kalimat yang tidak percaya. Jika engkau dapat berbuat. Kalau percaya, jangan pakai jika-jika, saudara ya. Jika engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Kalau percaya nggak usah jika-jika, saudara ya. Jawab Yesus. Katamu jika, penghinaan lo ya, kurang ajar. Yesus berkata, kamu angkatan yang tidak percaya. Termasuk ayah dari anak ini, angkatan yang tidak percaya. Tetapi yang satu ini menjadi percaya. Nah, Markus yang catat bagian ini. Jika engkau dapat
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Wah, kalimat ini adalah satu-satunya kalimat yang berbeda dengan angkatan yang jahat, angkatan yang tidak percaya. Dan muncul bibit unggul. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Yesus ingin kalimat ini keluar dari para rasul. Yesus ingin kalimat ini keluar dari 70 murid. Tapi kalimat ini tidak pernah keluar. Bahkan keluar dari Thomas setelah Yesus bangkit. Kalau aku belum cucuk-cucuk, aku tidak akan percaya. Sebelum Yesus dimatikan, Petrus berkata, "Aku tidak pernah kenal orang ini. Tapi ayah ini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Jadi di angkatan yang jahat ini, hanya ayah ini yang memberikan kepuasan kepada Tuhan Yesus. Orang ini percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya Yesus mengabulkan permintaan dia. Mari kita lihat. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ayat 25, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Sengaja menunggu ramai, barulah roh jahat diusir. Supaya semua setelah lihat, harap engkau juga percaya seperti ayah ini. Artinya, kalau 3 murid inti tidak lulus di gunung, sekarang 3 murid inti ikut menyaksikan dan ikut mendengar. Ayah ini berkata, dia percaya kepada Yesus dan sekarang terbukti. Murid-murid yang lain tidak bisa usir, sekarang Yesus bisa usir. Maka percayalah mereka. Diharapkan terjadi seperti itu. Tetapi nanti semua murid sudah melihat, nanti Yesus pemberitahuan kali kedua, tetap tidak percaya kepada Tuhan. Oke, kita lihat ya. Roh jahat itu keluar dan seterusnya. Ini konteksnya sama setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, Markus tidak memasukkan tema biji ini. Tetapi di dalam konteks ini, Matius memasukkan cerita tentang biji. Berarti tema biji sesawi ada hubungan dengan penyembuhan orang yang sakit ayan ini. Oke, karena ceritanya sama, ada yang ditulis oleh Markus, ada yang ditulis oleh Matius. Ada yang Matius tidak tulis, Markus tulis. Ada yang Markus tidak tulis, Matius tulis. Lalu kita lihat paralel tentang penyakit ini di Lukas pasal ke-9. Mari kita lihat Lukas 9 ayat ke-37. Lukas pasal 9, lihat di ayat ke-37. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Nah, itu perikop di pasal 9 ayat 37. Coba kita mundur. Yesus dimuliakan di atas gunung. Mundur lagi pemberitahuan kali pertama. Mundur lagi pengakuan Petrus. Ini semua konteksnya sama. Oke? Nah, perhatikan di kitab Lukas. Ini juga menceritakan hal yang sama. Ayat yang ke-40 pasal 9, dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama aku harus tinggal dan seterusnya. Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membanting dan seterusnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Hanya takjub. Jelas ya? Nah, di sini kita menemukan satu rahasia yang sangat penting. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-17 tadi. Di dalam konteks itulah. Ayat ke-19, murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Karena kamu kurang percaya. Kapan mereka kurang percaya? Mereka sudah terjadi kurang percaya waktu Yesus meredakan angin ribut. Mari kita mundur di sebelumnya di Matius pasal yang ke-8. Di Matius pasal ke-8 mestinya ketidakpercayaan mereka sudah tuntas dan menjadi percaya. Tapi belum percaya juga. Lihat Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi semua menyaksikan ini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kita binasa. Kalau binasa, lu mati. Injil mau sebar kemana? Petrus, lu mati tenggelam. Tidak. Lu matinya tidak seperti ini. Tapi kekhawatiranmu sudah muncul. Kita ini binasa. Kalau kita binasa, kita berarti saya binasa. Yesus, lu juga binasa. Lihat ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh, dan heranlah orang-orang itu. Cuma heran, saudara. Mestinya saat itu mereka langsung percaya 100%, tidak pernah goncang lagi imannya. Tapi setelah itu tetap tidak percaya. Oke? Sampai kepada Matius pasal ke-17, kamu angkatan yang tidak percaya, kamu tidak percaya, kamu kurang percaya, kamu orang yang sesat. Lalu keluarlah tema ayat ke-20 pasal ke-17. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini. Biji sesawi adalah biji yang terkecil di dalam zaman waktu itu. Kalau kamu punya iman yang sangat kecil ini, kau bisa. Artinya, iman kamu tidak ada sebesar biji yang kecil ini. Artinya, iman kamu nol. Bayangkan. Bukankah saya sudah beriman Yesus itu Mesias? Beriman kepada Yesus harus satu paket. Barang siapa yang beriman separuh, itu artinya tidak percaya Tuhan Yesus. Contoh, saya percaya kepada Yesus yang satu natur. Yesus manusia yang sejati. Benar, Yesus manusia sejati. Apakah boleh dikatakan saya adalah pengikut Kristus yang sejati? Tidak. Karena harus menerima dui natur. Baru saya disebut orang Kristen. Saya percaya Yesus lahir di palungan, saya percaya. Tapi saya tidak percaya Yesus mati dikubur. Loh, tidak percaya Yesus mati dikubur, tapi percaya Yesus lahir. Apakah saya orang Kristen? Tidak. Yang disebut Kristen, terima semua secara satu paket. Saya percaya PL, firman Tuhan. PB tidak, enak saja. Tidak bisa, harus terima semua. Saya percaya Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Saya tidak percaya Yesus akan datang kali kedua. Yang datang kali kedua itu bukan Yesus. Tidak bisa, harus satu paket. Petrus ngerti Yesus belum satu paket. Murid Yesus belum satu paket. Itu artinya kau belum menerima Tuhan Yesus dan belum percaya. Kau angkatan yang jahat dan sesat. Kenapa? Karena ragi itu sudah mencekoki seluruh pikiran mereka. Maka membuang satu roti artinya buang semua. Buang semua artinya roti jadi tidak ada. Lalu bagaimana Yesus nanti akan membenahi mereka? Lalu mulai akan menanamkan satu ajaran yang sejati. Dan nanti murid-murid akan seperti dinolkan. Mereka sudah mekar seperti ragi yang sudah mekar di adonan. Dan mereka akan dibuat menjadi kecil lagi. Mereka sudah seperti pohon Yahudi yang begitu hebat. Sudah ngerti perjanjian lama. Dari muda aku tidak pernah cicipi makanan haram. Berarti ajaran firman yang PL tentang haram sudah bercokol di pikiran Petrus sejak masa muda sampai hari itu. Dia tidak pernah akan melanggar dengan makan yang haram itu. Berarti ragi ini sudah masuk, lalu pohon ini sudah sangat besar. Sistem Yahudi sudah mencokol di dalam pikiran para murid dan Yesus akan merombak mereka. Rombak mereka dengan apa? Yesus mati untuk mereka dan Yesus bangkit untuk mereka. Setelah Yesus mati dan bangkit untuk mereka, disitulah ada pengharapan dan disitulah mereka akan mulai dari yang kecil. Petrus yang awalnya seorang yang tidak berani, rasul-rasul yang awalnya tidak berani, karena saat Yesus mati, mereka kunci pintu.
Mereka seperti sudah nol iman. Karena Yesus berkata, hari ketiga kau akan bangkit. Mengapa kalau bangkit kau ketakutan? Mereka sudah nol. Karena mereka tahu, Yesus yang mati. Selesailah pengharapan kita, karena Yesus tidak bangkit. Maka hari Yesus bangkit, perempuan-perempuan siapkan rempah-rempah untuk hadapi mayat. Bukan siapkan tarian, pujian, karena Yesus sudah bangkit. Mereka bawa rempah-rempah. Berarti konsep mereka, Yesus masih mayat. Iman mereka sudah menjadi nol. Dan sudah nol, begitu Yesus bangkit, nanti Maria Magdalena kasih tahu 11 rasul. 11 rasul merasa ini omong kosong, masih nol. Nanti Yesus berkunjung ketemu sama mereka, celikkan pikiran mereka. Rasul-rasul mulai tercelik, Thomas masih nol. Nanti Yesus bertemu dengan Thomas, Thomas akhirnya dapat benih itu. Dan nanti dari benih yang kecil itulah mereka akan berbuah lebat. Mereka akan tumbuh nanti, lalu akan menarik banyak orang. Dan nanti kekristenan akan berkembang terus, dan mereka-mereka yang dapat Injil, rasul-rasul, lalu di hari Pentakosta 70 murid, di hari Pentakosta orang-orang percaya yang nanti akan muncul, mereka semua akan pergi mengabarkan Injil yang sejati, dan kekristenan akan bertumbuh, dan Petrus nanti akan menjadi besar. Petrus menjadi soko guru jemaat di Yerusalem. Kalau ada masalah, datang ke dia, bernaung di bawah dia, karena dia pengikut Kristus. Kalau ada kesulitan doktrin, datang kepada Yohanes. Kalau ada kesulitan yang lain, datang kepada Yakobus. Hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani jemaat-jemaat kesulitan perlu konseling, datang kepada hamba Tuhan. Yang dulu tidak pernah orang datangi untuk minta konklusi, sekarang satu persatu datang untuk memberi nasihat kepada semua yang punya masalah dan konseling kepada mereka, lalu akhirnya mereka diselamatkan. Sida-sida Ethiopia dikonseling oleh Filipus. Wah, Filipus menjadi orang hebat, saudara ya, tanda petik ya, karena memenangkan sida-sida di Ethiopia. Oh, banyak orang membutuhkan. Kau yang dulu nol, sekarang kau akan bertumbuh. Karena apa? Karena Tuhan memakai engkau. Tuhan mempertumbuhkan engkau. Setiap kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tapi coba pikir, kenapa saya sampai hari ini belum menjadi berkat? Berapa banyak orang yang minta petunjuk kepada kita? Berapa banyak orang telepon konseling kepada kita? Berapa banyak orang yang minta petunjuk rohani kepada kita? Kalau belum ada, berarti saya belum menuju kepada seperti pohon, saudara. Saya harus seperti pohon sehingga menjadi berkat bagi yang lain. Ada orang mungkin memperalat saya hanya berteduh, lalu dia pergi. Tapi minimal kehadiran saya menjadi berkat untuk orang ini. Engkau kalau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Ini sindiran. Imanmu tidak sebesar satu titik kecil. Imanmu masih nol. Nanti begitu kau dapat iman yang sejati, yang permulaan, kau akan mengatakan apa dan akan terjadi. Maka perhatikan, nanti rasul-rasul akan bernubuat. Mereka kalau berkata sesuatu akan terjadi. Paulus waktu naik kapal terombang-ambing. Semua orang kapal pikir kita pasti mati. Karena Paulus sebagai tahanan yang akan dibawa nanti akan menuju ke Roma. Paulus keluarkan kalimat, kita tidak ada yang mati. Wih, luar biasa. Kok lu tahu kita tidak ada yang mati? Karena Paulus tahu saya harus berhasil dibawa sampai ke Roma. Tidak mungkin saya mati tenggelam. Dan dia bilang, kita tidak ada yang mati. Dia bukan nakoda, dia bukan ahli perkapalan. Tapi nanti semua terjadi. Apa yang dikatakan satu persatu terjadi oleh semua pengikut Kristus. Dan mereka mempunyai iman yang tadi nol, sekarang menjadi terlihat. Meskipun terlihatnya kecil, tapi lihat nanti akan menjadi besar. Iman sebesar biji sesawi
Itulah iman kepada Kristus, karena Kristus adalah wujud biji sesawi yang sejati. Yesus lahir tidak terlihat. Anak kecil yang bayi ini nangis pasti dengan teriak waktu disunat. Siapa yang sangka anak ini akan menjadi besar dan seluruh dunia akan datang kepada dia. Sekaligus seluruh dunia akan membenci dia. Siapakah yang sangka ini? Oke? Nah, ini tentang biji sesawi. Dimulai dari penjelasan biji sesawi. Lalu biji sesawi bisa kau dapatkan iman sebesar itu, kau bisa memindahkan gunung. Yang terakhir, tema biji sesawi keluar di dalam konteks Lukas. Mari kita lihat. Lihat di Lukas pasal ke-17. Ini bagian terakhir ya. Karena hanya di 3 bagian ini menceritakan tentang biji ini. Saya akan ajak kita melihat konteksnya. Pasal ke-17. Ayat pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tapi celakalah orang mengadakannya. Ada lebih baik baginya dan seterusnya. Ayat kelima. Lalu rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, ini konteksnya bukan Yesus dimuliakan ya, ini konteksnya sudah lain. Tapi Lukas memasukkan tema tentang biji. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantumlah engkau, tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Pohon ara ini, atau sikamin, atau sikamor. Ini bukan pohon ara yang betul-betul pohon ara. Jenis pohon ara itu ada yang disebut pohon ara, ada yang tidak disebut pohon ara. Sakeus itu naik ke pohon, itu pohonnya adalah sikamor. Sikamor beda dengan pohon ara. Pohon ara yang pohon ara, ini buahnya kalau dimakan, ini dia manis. Tapi sikamor mengeluarkan buah yang modelnya kayak buah ara. Oleh sebab itu muncul kalimat pohon ara. Karena buahnya seperti pohon ara. Tetapi sesungguhnya ini pohon sikamor. Saya sudah melihat pohon ini, saudara. Ini yang orang sebut sebagai pohon Sakeus. Pohon ini bisa besarnya luar biasa, batangnya bisa besarnya luar biasa. Kenapa Yesus mengkaitkan tentang pohon sikamin atau sikamor ini? Kita lihat sekali lagi di Lukas pasal ke-17. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau dapat berkata kepada pohon ini, terbantumlah, akhirnya copotlah, lepaslah kamu dari tanah, keluarlah kau dengan akar-akarnya. Nah, pohon ini sampai hari ini masih ada di Israel. Dan pohon ini sangat banyak kita temukan di Timur Tengah. Pohon ini mempunyai keunikan, dia punya daun itu seperti mulberry. Dan dia punya buah itu seperti buah ara, tetapi hasilnya itu pahitnya luar biasa. Kenapa mengambil contoh pohon yang buahnya seperti buah ara, tetapi yang rasanya pahit? Buah ara yang sejati itu rasanya kalau sudah matang manis, tapi yang ini pahit. Karena tentang ada pengampunan, ada kebencian. Mari kita lihat di pasal ke-17. Jadi Lukas memasukkan tema biji sesawi, lalu tentang pohon ara dihubungkan dengan ada kebencian. Lukas pasal ke-17 ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudara membuat dosa, tegurlah dia, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi saya pernah tersinggung dengan orang yang menyakiti saya tidak bisa mengampuni orang yang ada kepahitan karena kalimatnya kasar. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, ini kebencianku sudah meluap-luap karena orang yang terlalu jahat. Kalau ada orang yang jahat kepadamu, berbuat dosa 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu. Aku menyesal,
engkau harus mengampuni dia. Jadi ceritanya begini ya, kepahitan-kepahitan yang sudah diterima dan sudah berakar berpuluh-puluh tahun, itu kepahitan yang tidak mungkin bisa dicabut. Kebencian orang kepada seseorang tidak bisa dicabut. Ini diibaratkan seperti pohon sikamin atau sikamor ini. Pohon ini mempunyai akar yang sangat besar dan pohon ini akarnya masuk ke tanah yang sangat dalam. Tidak ada orang bisa mengangkat dia ke atas. Pohon ini kalau kena petir, dia akan gosong di atas, bawah tidak rusak. Orang potong pohonnya, orang potong akarnya, masih ada akar yang di bawah yang tidak bisa dikeluarkan, dan nanti dia akan bertunas lagi. Pohon ini susah untuk dimatikan. Maka Yesus mengambil contoh ini, kalian sudah mempunyai kebencian yang berakar. Kalian sudah disakiti dan kalian tidak bisa mengampuni orang seperti ini karena terlihat kau bertobat. Terlihat kau mengampuni. Itu seperti pohon yang sudah ditumbang. Tidak ada lagi pohon kepahitan ini, tapi akarnya belum dicabut. Nanti muncul lagi. Terjadi semacam sikutan, muncul lagi. Terjadi semacam teguran, muncul lagi. Dan akhirnya kebencian tidak bisa hilang. Yesus mengambil contoh seperti itu, kepahitan diam dirimu yang tidak bisa hilang, seperti pohon sikamor ini. Sikamor kena badai, terlihat dia bengkok-bengkok, kena petir, dia gosong, tapi nanti dia tumbuh lagi. Ditebang, terlihat sudah tidak ada, karena tanah tidak muncul tumbuhan ini lagi, tapi akarnya masih ada, nanti keluar lagi tunasnya. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, petir pun tidak bisa mematikan dia. Gergaji, pisau tidak bisa membunuh dia. Tapi imanmu yang sebesar biji sesawi, kau bisa cabut dia. Kekuatan biji sesawi ini kekuatan apa? Kekuatan beriman kepada Kristus. Maka karena beriman kepada Kristuslah, kebencian kepada orang Yunani sekarang dicabut. Kebencian kepada orang kafir sekarang dicabut. Kebencian kepada orang Samaria yang sudah berakar sejak perjanjian lama sekarang dicabut. Petrus pergi ke Samaria bersama Yohanes. Filipus diaken pergi ke tanah Samaria. Kebencian kepada dunia kafir, karena di bawah kekuasaan dunia kafir, kami Yahudi hanya bercokol di Yerusalem. Sekarang dari Yerusalem mereka menyebar. Makanan haram aku tidak makan. Kalau yang makanan kau tidak makan, bagaimana kalau kau ketemu yang sedang makan, kau pasti jijik sama dia. Sekarang dibereskan. Semua yang mencokol sampai ke akar, yang sudah menjadi ragi yang begitu menguasai pikiran mereka, sekarang di dalam Kristus. Iman sebesar biji sesawi, itu semua akan lepas. Maka mereka yang percaya kepada Kristus, yang adalah biji sesawi yang sejati itu, sekarang semua kebencian-kebencian masa lalu kepada suku bangsa A, suku bangsa B, semua tradisi-tradisi yang salah, semua sudah dicampakkan. Karena di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Amin. Kita juga sama, saudara. Aduh, saya sudah dari dulu disumpahi harus pai-pai kepada ayah ibuku yang sudah mati. Kalau saya tidak pai-pai, saya durhaka kepada leluhur. Ini mencokol. Kalau percaya Tuhan Yesus, lalu tidak lagi pai-pai. Nggak bisa. Akhirnya, dia tidak mau menjadi orang Kristen. Saya sebagai suami, saya tidak mau jadi Kristen. Karena istriku masih non-Kristen. Dan waktu dia mati, saya nangis kepada dia. Saya akan setia kepadamu sampai kita ketemu lagi. Kalau saya jadi Kristen, nanti saya sudah mati, tidak ketemu dia. Karena dia belum Kristen, dia kekristenan. Kalau belum Kristen, nanti beda wilayahnya. Kalau saya Kristen, masuk surga. Kalau saya masuk surga, saya nggak ketemu dia. Aku tidak mau jadi Kristen supaya saya ketemu sama dia. Saudara bayangkan ya. Percaya Tuhan Yesus, artinya cabut semua yang sudah mencokol lama. Ini sangat susah. Saya ini hobinya marah. Talentaku marah sejak kecil. Sudah percaya Yesus jadi sabar. Aduh, enggak bisa. Tampar pipi yang satu kasih. Wah, tampar pipi. Belum kena gua hajar dia dulu. Gitu kan. Enggak bisa saya. Saya dari dulu begini. Saya dari dulu sudah merokok.
Saya sudah jadi Kristen suruh berhenti. Aduh, nggak bisa. Alangkah baiknya kalau bisa merokok dan percaya Yesus. Harus bongkar semua kebiasaan yang lama. Dan ini sangat susah. Dan ini bukan sesuatu pilihan kau mau atau tidak. Sekarang harus dilepaskan. Karena iman sebesar biji sesawi ini akan merobohkan semua akar yang pahit, akar yang mendalam. Amin. Tidak ada cara lain kita bisa lepas kecuali kembali kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk tema biji sesawi ini. Kami bersyukur Tuhan menanamkan rahasia yang begitu dalam di dalam cerita tentang biji sesawi. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami yang ada di zaman ini, kami yang sudah ada Kristus di dalam hati, tapi seringkali masih ada akar-akar kepahitan yang masih kami bawa, dan kami belum mau lepaskan semua itu. Tuhan ingatkan kami, jikalau kami sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dan sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengapa hal itu masih ada? Tuhan ampuni kami, beri kepada kami hati yang lepas dari semua ikatan akar-akar kepahitan, sehingga kami bisa memandang semua orang seperti Tuhan memandang dia. Orang yang kami benci, mungkin orang itulah yang Tuhan sang kasihi, tetapi kami sekarang membenci. Tuhan ampuni kami, supaya apa yang Tuhan kasihi, kami juga mengasihi mereka. Beri kepada iman kepada kami, dan tambahkanlah iman setiap kami ya Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.